Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq. Nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadarihi wa miqdariyal azim. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wa rusuh wa salahal jasadi wa ruh wa taubatan nasuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa saddiq lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, mitra JC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat nikmatnya kita bisa bertemu lagi di dalam program Abata. Ya, mungkin beberapa minggu ini Bang Jai absen dalam program ini karena belum diberikan kekuatan atau mungkin ada beberapa juga kendala yang sehingga tidak bisa menemani mitra JC. Padahal alangkah sayang sekalinya karena ibadah yang paling utama di bulan Ramadan ini yaitu adalah membaca Al-Quran. Salawat serta salam mari kita selalu panjatkan kepada junjungan Nabi besar kita yaitu Sayyiduna Muhammad SAW, yang mana dengan hadirnya beliau hadir pula mukjizat yang agung yaitu Al-Quranul Karim. Jadi kalau ditanya mukjizat Nabi yang masih berfungsi sampai detik ini di antara nabi-nabi yang lain ya Al-Quranul Karim. Ini masih sampai detik ini masih kita gunakan gitu. Dan ini adalah mukjizat yang masih nyata gitu. Yang kita lihat kemudian bisa kita gunakan dan bahkan bisa kita rasakan manfaatnya. Kali yang menjadikan Al-Quran ini sebagai media pengobatan bisa, kemudian media-media yang lain ya, khususnya dalam pengobatan ya. Nah, mitra JC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemarin kita masih dalam bacaan surah Al-Fatihah. Maka di pagi hari ini insya Allah kita masih dalam surat yang sama yaitu surah Al-Fatihah. Namun pada pertemuan kali ini insya Allah kita akan memasuki hukum tajwid yang baru. Nah, semoga juga dengan pertemuan kita ini kita niatkan untuk belajar membaca Al-Quran. Semoga menjadi ladang pahala untuk kita semua. Karena yang disebut tadarus Al-Quran itu tuh harus ketika kita membaca ada yang menyimak ya. Jadi jangan sampai nanti mitra JC di rumah membaca Al-Quran ini tidak ada yang menyimak ya. Kecuali kalau memang sudah mumpuni bacaan Al-Qurannya atau memang sudah diyakini paham betul makhorijul huruf dan tajwidnya sudah mengetahuinya. Nah ini silahkan. Namun jikalau belum mampu atau belum bisa atau belum mengerti sama sekali, hendaklah dengan cara metode tadarus. Ya, jadi harus ada yang menyimak bacaan Al-Qurannya tadi. Nah, mitra JC, langsung saja kita mulai pertemuan pada pagi hari ini ya, dengan membaca surah Al-Fatihah. Seperti biasa kita akan membacanya bersama-sama ya, dengan ejaan-ejaan atau bacaan-bacaan yang dasar. Nah, silahkan mitra JC menyiapkan mushaf dan juga buku tulis ya untuk mencatat hukum tajwid yang akan kita pelajari pada hari ini. Kita mulai mitra JC dengan ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jadi selalu Bang J tekankan agar memperhatikan makhorijul huruf. Bahkan di suatu malam setelah pulang tarawih gitu,
Bang J banyak sekali mendapatkan nasihat gitu dari seorang guru Al-Quran ya, yang memang sudah cukup lama gitu berkecimpung di dalam dunia Al-Quran gitu. Bang J dinasihati bahwasanya agar memperhatikan makhorijul huruf. Beliau mengatakan banyak sekali orang sekarang membaca ta'awuz itu a'uju. A'uju billah. Huruf za diganti menjadi huruf jim. Ya, namanya kita mendapatkan nasihat ya, tetap kita harus mendengarkan gitu. Jadi ada salah satu kutipan dari nasihat dari seorang ulama besar ya. Beliau mengatakan tawadu itu adalah engkau mendengarkan nasihat atau perkataan dari seseorang yang mana engkau benar-benar menguasainya dan engkau memilih diam. Gitu. Jadi tetap kita harus mendengarkan nasihat dari siapapun itu gitu. Ya, walaupun kadang kita sudah mengetahuinya, bukan masalah mengetahuinya, mungkin ini adalah ilmu baru. Karena setiap orang mempunyai ilmunya masing-masing. Yang menarik adalah bahwa orang tua tersebut mengambil rujukan dari beberapa kitab-kitab yang lain. Gitu, itu yang Bang J garis bawahi gitu. Kemudian dia menjelaskan tentang kelipatan-kelipatan bacaan Al-Quran. Nah, ini sebuah ilmu baru. Jadi tadi bacaan ta'awudz ini harus diperhatikan ya. Walaupun memang di dalam sholat bacaan ta'awudz ini adalah sunnah. Tetap yang wajib itu dalam mazhab Imam Syafi'i yaitu bacaan bismillahnya. Ya. Nah, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ya, insya Allah kalau bismillah ini umum lah ya, insya Allah kita pada bisa. Namun yang diperhatikan adalah membedakan antara hak besar dengan hak tipis. Bismillahi dalam kalimat Allah itu adalah hak dhamir atau hak besar ya istilahnya juga. Adapun Ar-Rahman, Ar-Rahim itu adalah hak tipis. Ya. Jadi harus dibedakan, jangan sama semuanya hak besar gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kurang tepat. Ya, jadi harus diperhatikan lagi. Kita lanjut. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, hak di dalam kalimat alhamdulillah di sini adalah hak tipis. Ya, jadi alhamdulillahi rabbil alamin. Hak tipis dia mempunyai tempat di tenggorokan ya, kerongkongan ini. Hak. Adapun hak besar itu di dada. Nah, hak biasa lah ya. Nah, kita lanjut. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, ini sama ya seperti di dalam kalimat bismillah tadi. Hanya hak tipis. Adapun hukum tajwidnya mungkin sudah Bang J jelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Maliki yaumiddin. Nah, di dalam ayat ini yang diperhatikan adalah tasydid ya. Yaumiddin. Dan maknya berbeda dengan malikin nas. Ya. Kalau malikin nas tidak panjang. Kemudian diusahakan yang afdol ya, di setiap akhir ayat ini yaitu adalah mad harfi sukun. Ya, yang afdol itu dibaca 3 harokat atau 6 ketukan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat setelahnya ya. Perhatikan di sini adalah tasydidnya. Iya. Jadi y-nya itu kalau di tulisan Indonesia y-nya seakan-akan 2. Iya, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang menariknya di dalam bacaan Al-Quran atau di dalam bahasa Arab itu salah saja harokat atau tasydid itu bisa
kadang mengubah makna. Tapi ada juga yang kadang tidak bermakna sama sekali gitu. Ya, tidak bermakna sama sekali, kadang tidak ada memang dalam konteks bahasa Arabnya gitu. Nah, jadi bacaan surah Al-Fatihah ini benar-benar harus diperbaiki Mitra Jesi. Apalagi nanti takut kita menjadi imam tarawih kan. Nah, ini jangan sampai nanti lebih fasih makmum dibanding imam. Ntar dikoreksi sama makmum kan berbahaya. Ya. Jadi kalau kita masih ummi, belum pandai dalam membaca Al-Quran, maka lebih baik udah kita mundur saja ke belakang menjadi makmum tarawih gitu. Jadi nggak usah jadi imam gitu. Ya, imam untuk diri kita sendiri saja gitu. Sesama ummi ya. Nah, ummi sama ummi ini yang belum pandai dalam membaca Al-Quran itu silahkan gitu. Untuk menjadi imam. Atau minimal menjadi imam keluarga kita lah. Gitu. Walaupun memang timbul pertanyaan gitu, kelas fasih dalam membaca Al-Quran ini sampai mana gitu. Ya, dijelaskan di dalam kitab Tawdihul Adillah karangan Kiai Haji Muallim Syafi'i Hadami, yaitu beliau salah seorang mufti Betawi di zamannya ya. Itu yang penting tidak sampai mengubah makhorijul huruf dan sampai mengubah makna gitu. Misalnya alhamdu yang artinya segala puji menjadi alhamdu, ini kan beda maknanya gitu dengan hak besar dengan hak tipis. Nah, kalau sudah sampai begini ini sudah tidak layak menjadi seorang imam gitu. Ini sudah dikategorikan orang yang ummi gitu. Karena tadi setiap orang kan mempunyai tingkat kefasihan masing-masing yang berbeda gitu. Yang penting ya garis besarnya adalah tidak sampai merubah makna di dalam ayat Al-Quran tersebut. Kalaupun memang dia cadel gitu, yang penting tidak sampailah merubah makna. Karena ada orang yang ro itu kan tidak pandai betul dalam mengucapkan lafaz ro. Yang penting tidak sampai lo gitulah. Ya. Sering ditemukan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu jadi lam beneran. Tapi kalau masih ada ro-ro-nya dikit, Bismillahirrahmanirrahim. Masih diusahakan itu. Masih cukup gitu. Tapi kalau ada yang lebih fasih ya pilih yang fasih gitu. Ya, bacaan Fatihah ini penting. Ya, kan kita gunakan untuk sholat 5 waktu. Hampir tiap hari itu kita baca gitu. Berapa kali ya? 17 rakaat berarti 17 kali. Ya, 17 kali kita membaca surah Al-Fatihah. Nah, kita lanjut. Ihdinas siratal mustaqim. Ini perhatikan yang di sini adalah huruf shad. Ada yang sya, yang penting masih mirip lah. Ya, terus aja belajar, nanti akan bisa mendapatkan makhrajul huruf yang tepat. Lagi pula hanya Nabi lah ya yang paling fasih. Ana afsahud dhad, Nabi bilang. Wa ana min Quraisy. Dan aku adalah termasuk golongan orang-orang Quraisy. Jadi benar-benar fasih tuh ya orang-orang yang benar-benar dari golongan Quraisy. Gitu. Nah, jadi kalau mau benar-benar total susah gitu. Dha-nya kita aja masih belum, karena dha yang paling fasih itu cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu. Ya, kita baru dha, yang penting standar umum lah kita masih kena lah gitu. Ya. Kemudian kita lanjut. Nah, tadi yang diperhatikan di ayat yang ke-6 yaitu huruf shad ya. Dan sin. Makanya ada di salah satu metode bacaan Iqra kali ya, atau namanya metode dirosah. Itu yang metode untuk membedakan huruf so, sin gitu. Do, zo itu dibedakan tuh. Ya, cara bacanya. Za, da. Nah, itu dibeda-bedakan ya. A, ain dan hamzah itu beda. Itu metode agar tidak tergelincirnya lisan gitu. Kita lanjut.
Siratal ladzina an'amta alaihim. Menjadi putus di situ dulu ya. Siratal ladzi. Ini lam tipis ya. Karena apa? Ada lam selain di luar perkataan lafaz Allah. Siratal ladzina an'amta alaihim. Enak kalau misalnya kita bacanya tuh pelan-pelan ya. Gak usah buru-buru gitu. Ini kan bisa kepleset nih. Kayak an'amta. A yang pertama hamzah, A yang kedua itu ain. Jangan sama semua. Suratal ladzina an'amta. Atau hamzah semua. Suratal ladzina an'amta alaihim. Atau hamzah semua beneran, alaihimnya juga hamzah. Suratal ladzina an'amta alaihim. Itu hamzah semua tiga-tiganya berarti. Apa an'amta? Makanya kurang ini ya. Itu ada artinya mungkin an'amta. Alaihim, alaihim. Bukan pakai ain, beda lagi artinya nanti. Ini yang dikatakan bisa merusak gitu makna di dalam bacaan tersebut. Ya. Karena surah Al-Fatihah termasuk rukun. Jadi jangan sampai kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini sampai-sampai mengubah maknanya. Makanya tadi sekali lagi Bang J katakan, hendaklah kita dengan metode tadarrus. Yaitu ada orang yang memperhatikan bacaan Al-Quran kita. Kalaupun memang tidak ada guru atau mungkin tidak sempat, lebih baik di bulan Ramadan ini adalah jangan mengejar hatam Quran dulu gitu. Tapi alangkah lebih baiknya kita mengulang bacaan yang memang sudah kita kuasai atau sudah kita tadarusi dengan seorang guru. Ini lebih aman gitu. Misal kita sudah bertadarus, sudah diajarin cara bacanya, makharijul hurufnya, kemudian juga hukum tajwidnya gitu. Misalnya satu surat kita. Nah, itu saja di bulan Ramadan ini. Misal surat An-Nas. Nah, kita baca itu untuk melancarkan, kemudian untuk memahami hukumnya juga. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, kita apa namanya? Kita kupas satu-satu tuh. Qul, ini tidak ada hukumnya kata guru saya. A'udzu. Di sini adalah mad tabi'i, panjangnya 2 harakat. Nah, kita buka catatan kita itu. Birabbin. Nah, ini an-nasnya nih yang ada hukumnya kita. An-nas yang pertama dia adalah idgham syamsiyyah, kemudian karena nunnya tasydid, maka hukumnya adalah gunnah. Bagaimana gunnah? Harus didengung. An-nas. Dan terakhirnya ada mad tabi'i, kemudian bertemu dengan waqaf. Maka hukumnya adalah mad arid lis sukun. Boleh dibaca 2, 4 ataupun 6. Ini lebih baik gitu dibanding kita mengejar hatam Quran. Tapi silahkan saja gitu. Bagi mereka yang mampu, itu lebih baik gitu. Jikalau di bulan Ramadan ini mampu menghatamkan Al-Quran. Jadi jangan sampai kita menghatamkan Al-Quran namun dengan bacaan yang salah. Maksudnya apa ya? Jadi abas gitu maksudnya. Sia-sia. Walaupun tidak ada yang sia-sia. Ya, bacaan Quran membacanya aja pahala. Tapi diniatkan untuk belajar membaca Al-Quran. Jadi ketika ada kesalahan, insya Allah diberikan maaf gitu, dispensasi gitu. Tapi dengan syarat dia masih harus terus belajar membaca Al-Quran. Gitu. Jadi jangan sampai bosen ya, belajar membaca Al-Quran ini ya terus gitu. Sampai mati lah pokoknya gitu. Sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terus belajar membaca Al-Quran. Terus dengan seorang guru terus bertemu langsung gitu. Ya. Silakan terus membaca Al-Quran, jangan bosan dan jangan sampai merasa sudah mampu atau sudah bisa. Takut ada beberapa hal yang kita tidak mengetahuinya kadang.
Jadi jangan pernah bosan belajar dengan seorang guru, apalagi belajar agama. Nah, karena ya ini yang kita pakai sehari-hari kan, surah Al-Fatihah. Adapun nanti surah-surah lain kan hukumnya sunnah gitu di dalam bacaan. Kita lanjut. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, ini kita masuk hukum yang baru ya. Tadi Bang J ini waladdalinnya tuh bisa dikatakan yang tipis. Ada dolinnya tuh tebal tuh. Bacanya jadi dolin. Nah itu ya nggak apa-apa benar gitu. Cuman itu yang versi tebal gitu. Tapi kalau udah yang ada juga sih maksudnya yang memang yang tipis gitu. Waladhdallin. Nah itu ada tekanan cuman tidak terlalu tebal gitu, tidak terlalu tegas. Tapi ada tekanan yang penting. Tapi ada juga yang tegas. Waladhdallin. Gak apa-apa silahkan. Ya, semuanya benar. Gitu ya. Nah ini apa hukumnya gitu kan. Maka kita buka buku yang biasa kita gunakan untuk belajar tajwid. Yaitu metode tajwid. Jangan sampai kita tidak tahu hukumnya. Nah, di dalam kitab ini dijelaskan apabila ada mat tabi'i. Nah, mat tabi'inya ada di dalam huruf do-nya ya. Do yang pertama. Do itu bukan mat tabi'i. Ada alif yang mana sebelumnya fathah itu mat tabi'i. Bertemu tasydid perkataan kalimat, maka hukum bacanya adalah mat lazim musaqqal kilmi. Atau juga kadang orang menyebutnya mat lazim mutawwal. Boleh mat lazim musaqqal kilmi atau mat lazim mutawwal. Nah, jadi sama-sama aja, ini jangan suka ribut. Ini kadang kita kalau lagi masih baru belajar itu dengan istilah-istilah kadang suka ramai gitu kan. Bukan nih mat lazim mutawwal kata guru aneh. Oh enggak, kata guru aneh mat lazim musaqqal kilmi. Enggak, dia juga sebenarnya gitu. Tapi sebenarnya yang paling penting itu di dalam ilmu tajwid adalah bacaannya harus sesuai dengan ilmu tajwid. Ya. Walaupun dia tidak mengerti itu namanya apa pokoknya. Jadi kalau metode orang dulu gitu ya. Makanya terakhir diajarin sama ibu gitu, sama emak gitu kan. Itu emak nggak pernah ngasih tahu ini nama hukum bacaannya apa, tapi yang penting bacanya gitu. Nah ketika baca waladhdallin salah. Harus panjang itu. Dolin. Udah ikutin cara bacanya begini yang benar. Ya namanya anak-anak lagi itu kita nggak akan kritis gitu kan nanya, "Mak, ini apa sih nama hukum bacaan?" Nggak mungkin. Pokoknya taunya jajan gitu kan. Terus udah ngaji, ya kita boleh nonton TV gitu atau ngerjain PR apa segala macam kan. Nah, jadi untuk mengetahui namanya ini nih ya belajar ilmu tajwid tadi fardu kifayah gitu. Tapi kalau bacaannya harus sesuai dengan tajwid adalah fardu ain gitu. Jadi kita bahas dulu ya. Jadi tetap hukum membacanya adalah fardu ain. Jadi untuk mengetahui ininya ya jangan sampai ramai gitu. Jadi biasa disebut hukumnya mat lazim musaqqal kilmi atau mat lazim mutawwal. Lazim artinya tuh wajib atau pasti. Jadi kayak ada misalnya kita suka menyebut dengan istilah ibadah lazim. Padahal itu ibadah sunnah. Karena sudah kita wajibkan menjadi lazim. Musaqqal artinya diberatkan. Asal katanya sakil, beratnya. Musaqqal berarti yang diberatkan gitu kan. Musaqqal, kilmiah, perkataan gitu. Sebangsa ucapan atau kalimat. Mutawal yang artinya dipanjangkan. Jadi boleh mat lazim mutawal, mat yang panjang, lazim yang harus, mutawal yang dipanjangkan. Berapa harokat nanti akan dijelaskan di bawah. Kemudian mat lazim musaqqal kilmi atau istilah lainnya. Mat yang wajib diberatkan. Kilmi kayaknya itu yang berat tuh yang Bang J bilang tadi. Harus diberatkan. Jadi orang-orang yang kadang bacanya dengan ditekan diberatin maksudnya gitu.
Itu biasanya mereka menyebutnya mad lazim musaqqal kilmi. Cara membacanya yaitu harus panjang sebanyak 3 mad atau 6 harokat. 6 ketukan lah ya. 6 ketukan. 3 alif atau 6 ketukan. Umpamanya adalah waladdallin. Jadi panjang itu 6, bukan seperti mad wajib mutasil ya yang 5 gitu. Tapi ini 6. Harus 6. Waladdallin. Nah, 6 ketukan. Terus contoh yang lain, at-tammah. Nah, ini hukumnya jadi banyak ini ya. Udah mad lazim musaqqal kilmi, mimnya mim tasydid. Jadi harus gunnah juga. Jadi nggak boleh dibaca langsung at-tammah. Enggak gitu. Karena mimnya ada tasydid, jadi gunnah. Jadi tambah lagi nih. At-tammah. Nah gitu ya. Kalau lam tidak termasuk dalam kategori huruf gunnah. Kemudian as-sakhah. Nah gitu. Musaqqalnya di situ tuh. Ketika harus diberatkan bacaannya. Ya, nah, maka kita masuk kepada hukum yang baru. Apa? Yaitu mad lazim musaqqal kilmi atau mad lazim mutawwal. Silakan Mitra Jesi siapkan catatannya. Ya, mad lazim mutawwal ay mad lazim musaqqal kilmi. Mad lazim mutawwal. Mad kayak jan Indonesia aja kali ya. Lazim manggil sukunin aja. Mutawwal atau mad lazim musaqqal kilmi. Mad lazim musaqqal kilmi. Ya. Nah, ini judul kita hari ini. Mad lazim mutawwal. Mad lazim mutawwal. Atau mad lazim musaqqal kilmi. Musaqqal kilmi. Mad yang artinya sudah kita ketahui bersama yaitu panjang. Adapun lazim itu wajib atau pasti boleh. Mutawwal dipanjangkan. Mutawwal dipanjangkan. Kalau musaqqal diberatkan. Kilmi itu sebangsa perkataan. Kilmiyun. Perkataan. Nah. Sudah. Kemudian selanjutnya bagaimana cara membacanya? Ya. Cara membaca. Membacanya.
cara membacanya, yaitu harus dibaca panjang. Harus, namanya lazim ya wajib gitu. Harus, ini harus digarisbawahi, dibaca panjang. Baca panjang. Sebanyak 3 alif atau 6 harokat atau ketukan boleh. Ya. Itu cara membacanya. Kemudian kapan itu dikatakan mad lazim mutawwal atau mad lazim musaqqal kilmi? Ya. Apa itu? Nah, definisinya ya. Definisinya apabila ada mad tabi'i. Mad tabi'i bertemu dengan tasydid. Di sini. Nah, bertemu dengan tasydid. Dengan tasydid. Apabila ada mad tabi'i bertemu dengan tasydid. Baru selanjutnya di sini adalah contoh. Nah, ada mad tabi'i bertemu dengan tasydid. Gitu. Nah, perhatikan. Nah, ini mad tabi'inya ya. Karena ada alif, sebelumnya fathah. Halin. Bertemu dengan tasydid. Ad-dallin. Jadi mad tabi'i bertemu dengan tasydid, maka hukumnya adalah mad lazim mutawwal atau mad lazim musaqqal kilmi. Bagaimana cara membacanya? Harus dibaca panjang sebanyak 3 alif atau 6 harokat. Gitu. Ada contoh yang lain? Ada. Nanti kita ketemu mungkin di ayat-ayat yang lain gitu. As-sakhah. As-sakhah. Ya. Ada mad tabi'i bertemu dengan tasydid. At-tammah. Ya. Contoh yang lain. At-tammatu. Perhatikan. Mad tabi'i bertemu dengan tasydid. Jadi garis besarnya adalah ketika mad tabi'i bertemu dengan tasydid. Itulah yang disebut mad lazim musaqqal kilmi atau mad lazim mutawwal. Bagaimana cara membacanya? Yaitu harus dibaca panjang sebanyak 3 alif atau 6 harokat atau 6 ketukan. Alhamdulillah Mitra JC, hari ini kita bertambah lagi ilmu baru untuk kita ya, yaitu hukum mad lazim musaqqal kilmi atau mad lazim mutawwal. Jadi kita sudah mengerti gitu. Jadi sekarang kita tidak membacanya tuh asal-asalan, tetapi mengerti hukumnya dan tahu kenapa bacaannya seperti itu. Jadi dibaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. 6 harokat atau 6 ketukan. Nah,
Mungkin itu Mitra JC untuk hari ini pertemuan kita. Insya Allah nanti di lain waktu ya kita akan membahas hukum-hukum yang selanjutnya. Insya Allah kita akan lanjut ke surat yang baru. Jikalau memang seperti perjanjian di awal, jikalau surat ini sudah selesai, insya Allah kita akan memasuki surat yang baru dengan hukum-hukum yang baru. Ya, Bang Jai berharap gitu, semoga bacaan kita bisa makin lebih baik lagi dan tidak pernah bosan untuk belajar membaca Al-Quran. Dan semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat, khususnya bagi diri saya pribadi sebagai ladang pahala gitu. Nah, jikalau nanti memang ada pendapat yang lebih kuat gitu dalam ilmu tajwid ini, silahkan ambil yang terbaik gitu. Ada yang lebih bagus, ada yang lebih baik, silahkan merujuk kepada beliau. Ya, Bang J juga sama-sama masih dalam tahap belajar gitu. Jadi kita sama-sama belajar. Ya, syukron sebelumnya Mitra JC atas segala partisipasinya. Insyaallah di lain waktu kita bertemu lagi. Ya, Bang J mohon maaf jikalau banyak kekurangan, kemudian kesalahan, ya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Syukran kasiran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.